Kepada yang terhormat Ketua Sidang Terbuka, Program Doktor, Program Studi Seni, Pasca Sarjana ISI Surakarta. Dengan hormat, sidang terbuka dalam rangka promosi doktor Pasca Sarjana ISI Surakarta, saya selaku promotor dan juga mewakili co-promotor melaporkan kepada Dewan Sidang Terbuka nama Profesor Siti Badriah, nomor induk mahasiswa 163-11115, program doktor, program studi seni pasca sarjana ISI Surakarta. 1. Saudara tersebut telah menyelesaikan disertasi dengan judul Sentong Rumah Kapangeran Surakarta, Kebertahanan Sentong sebagai posisi sentral dalam sistem budaya Jawa. 2. Menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua Dewan Sidang Terbuka untuk memimpin sidang sesuai dengan perundangan yang berlaku. Surakarta, 26 Januari 2020, atas nama promotor dan kopromotor Profesor Dr. Darsono, MSN. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santi. Terima kasih Profesor Darsono. Sebelum ujian dilaksanakan, kami persilahkan Saudara Promovenda mempresentasikan poin-poin pemikiran hasil temuan disertasi untuk memberikan gambaran singkat mengenai isi disertasi dan temuan ilmiah yang telah dihasilkan. Dipersilahkan dengan batasan waktu 30 menit. Silakan. Sehingga kita bisa menghadiri ruang sidang yang mulia ini. Yang saya hormati Ketua Dewan Sidang dan anggota yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan yang sangat berarti bagi kualitas penelitian saya. Kemudian yang saya hormati tim promotor yang telah membimbing dan mengarahkan sehingga penelitian saya bisa pada tahap saat ini. Marilah kita mulai dengan hasil laporan dari penelitian disertasi saya. Latar belakang dari masalah penelitian saya, Sentong merupakan budaya Ragawi yang menjadi ciri khas utama, ciri khas yang sangat kental bagi budaya Jawa. Di sisi lain, Sentong memiliki fungsi yang sangat kompleks terkait dengan kehidupan yang menyelimuti sistem budaya Jawa. Di Sentong inilah akan diungkap kompetensinya, baik terkait dengan ciri sistemik budaya melalui komposisi tiga sentong. Sentong menjadi bagian dari struktur dalam kepangeranan, tidak akan lepas dari sistem budaya Jawa. Dalam hal ini, dalam kondisi saat ini, di era global, Sentong dalam kepangeranan mengalami daya fungsional yang menurun karena faktor internal dan eksternal yang melingkupi. Hal inilah yang menjadi pemikiran, upaya untuk membuat pelestarian melalui suatu pemikiran berupa konsep kebertahanan. Berdasarkan observasi dan masa penelitian yang peneliti jalani, ada beberapa identifikasi dari permasalahan. Pertama, eksistensi Sentong yang berkedudukan posisi sentral dalam atau representasi dari sistem budaya Jawa bertahan. Secara fisik, Sentong merupakan ruang yang tertutup sebagai ruang isolasi, sentral, monoton, dan statis. Secara estetis, Sentong merupakan ruang yang mengandung konsep given area,
non-pattern, dan klasik. Secara eksistensial, sentong berjenis kelamin perempuan dengan satu sama lain memiliki karakter yang berbeda. Orientasi sentong memiliki nilai yang berbeda-beda, baik dalam variasi interior, hierarki nilai ruang maupun dinamika fungsionalnya. Pengertian sentong dalam format rumah Jawa di satu pihak dan sistem peruangan di pihak lain adalah vitalitas dalam sistem budaya Jawa yang semakin menurun dan perlahan hilang. Rumusannya adalah sebagai berikut. Pada dasarnya merupakan kontekstual ilmu pengetahuan. Kemudian tujuannya secara prinsip ada 3, yaitu menjelaskan latar belakang kultural keberadaan sentong dalam kepangeranan, mampu bertahan sebagai posisi sentral dalam sistem budaya Jawa, kemudian menjelaskan bentuk kebertahanan sentong, dan terakhir menemukan konsep kebertahanan sentong dalam kepangeranan sebagai posisi sentral dalam sistem budaya Jawa. Kemudian manfaat teoritisnya akan memberikan pengetahuan dasar kualitas ide dalam memberdayakan dasar keberadaan sebuah produk budaya. Kedua, memberi pemahaman dasar filosofis dari komposisi 3 sentong. Ketiga, pengetahuan detail orientasi, proses konfigurasi nilai-nilai simbolik, atau dalam hal ini adalah mentalite anindyaguna. Membuka cakrawala wawasan tentang aturan penciptaan interior berbasis seni sakral. Manfaat praktisnya mempertahankan teori sistem peruangan, khususnya rumah tradisi Jawa atau dalam hal ini sentong. Perumusan penciptaan ruang baik secara material maupun fisik dan mental. Memelihara konsep idealisme rumah Jawa sebagai upaya melindungi nilai-nilai budaya. Memperoleh gambaran secara umum daya tahan konsep merealisasi pola pelestarian. Hal ini menjadi dasar mengapa kedua dalam menjadi objek materi dari pengkajian mengenai sentong dalam kepangeranan. Kemudian ini dalam Sasana Mulya, Mangkubumen, kemudian lokasi artefaknya. Ini kenapa sentong dipilih karena memang memiliki kesamaan lokasi dalam setiap jenis rumah tradisi, baik itu jenis rumah tradisi milik bangsawan, priayi maupun kawulo. Disinilah posisi sentong ada dalam area sentral. Kemudian bab 2 ini berkaitan dengan keberadaan sentong yang bertahan dalam sistem budaya Jawa. Pada dasarnya merupakan kompetensi sentong yang bertahan. Dalam hal ini dijawab artinya keberadaan tersebut bertahan karena beberapa dasar kausalitas yang pokok. Pertama yaitu sentong sebagai sistem hierarki, kemudian sentong sebagai ruang sakral, dan sentong sebagai simbol budaya. Nah, dalam hal ini sentong sebagai sistem hierarki di sini merepresentasikan sentralitas dari sistem budaya, khususnya budaya Jawa. Ini adalah sistem hierarki horizontal pada sentong berkaitan dengan sentralisasi pusat kendali semua sistem budaya atau kompetensi sentong. Kedudukan sentong yang di sini merupakan lokasi yang menyimbolkan peran antara suami, dalam hal ini pangeran, dan garwo, yang menjadi kedudukan yang seimbang dalam hal tujuan-tujuan yang berkaitan dengan keluarga dan kedudukannya dalam sistem budaya. Kemudian dalam sistem hierarki tersebut
saya menggunakan framing, analisis framing yang memfokuskan 3 hal, 3 substansi pokok, yaitu sentong sebagai sentong tengah khususnya sebagai area ritual yang pada prinsipnya di sini menjadi penyatu antara cipta, karsa, dan rasa yang mengerucut menjadi rasa. Sehingga inilah yang disebut keberadaan sentong yang mampu bertahan. Kemudian yang framing kedua, kita melalui sentong tengen sebagai ruang privat pangeran. Di sini peran dan tanggung jawab seorang pangeran itu menjadi pemangku cipta yang berorientasi pada logika, yang memperoleh nilai kebenaran melalui tindakan, mengeksplorasi kemampuan kognisi dalam memperoleh peningkatan leadership-nya atau sebagai penentu kebijakan dalam wilayah kekuasaannya. Kemudian yang framing ketiga itu sentong, kiwo sebagai ranah garwo atau perempuan. Di sini memiliki kompleksitas peran dan tanggung jawab ganda, dia sebagai ibu, sebagai istri, dan pengawal tradisi. Di sini digunakan analogi simbolik dari Broadbent, Geoffrey Broadbent yang memberikan pendekatan analogi simbolik yang memudahkan untuk mengambil suatu statement bahwa sentong kiwo memang sebagai ranah perempuan dan mewakili atau mewakili dalam itu sebagai berkelamin atau eksistensi perempuan. Ini analogi simboliknya, sentong sebagai figur wanita seperti ini. Kemudian sistem hierarki vertikal terkait dengan tingkat sakralitas dari sifat profan menuju sakral, merepresentasikan posisi sentong. Sistem hierarki vertikal pada sentong mencakup wilayah fisik dan non fisik. Wilayah fisik memetakan keutamaan ruang dalam tingkatan keutamaan dan kesucian. Inilah posisi sentralnya. Susunan ruang-ruang dalam rumah tradisi Jawa berprinsip simetri, mempunyai sumbu keseimbangan yang berhenti pada sentong, menurut Wiryo Prawiro. Kemudian ini jugalah yang mendasari mengapa sentong memiliki tingkat kesakralan paling tinggi di antara ruang-ruang dalam organisasi ruang rumah tradisional Jawa. Karena dalam sentong terjadi proses produksi spasial energi yang bersumber dari kesatuan lokasi atau alokasi, pertimbangan penempatan sentong tengen sebagai ranah pria atau seorang pemangku kebijakan dan sentong kiwo sebagai ranah garwo atau pengemban tradisi. Jadi ketiga ruangan inilah yang menjadikan kualitas fungsi sentong memiliki peningkatan kualitas karena ciri sistemik budaya yang ada di dalamnya, di dalam masing-masing ruang merupakan daya spiritual. Kemudian sentong sebagai simbol budaya, artinya symbolic location, pusat kendali konstitusi, moral, kognisi, dan ekspresi, menjadi satu kesatuan simbol sentralitas. Ini objek sentong sebagai amatan menekan pada sudut pandang nilai berkaitan dengan konfigurasi nilai-nilai yang menjadi modal dasar dari mental light yang mendasari pertahanan sentong. Ini adalah alur
produksi atau konfigurasi nilai-nilai dari komposisi 3 sentong sebagai objek amatan menuju posisi sentral sentong yang didasari oleh sistem hierarki, sakralitas, dan simbol menuju nilai-nilai yang simbolik sehingga menghasilkan nilai-nilai yang menjadi modal dasar dari kebertahanan. Ini adalah bentuk kebertahanan sentong di bab 3 yang pada dasarnya adalah memuat 3 unsur pokok dari perwujudan budaya, yaitu ide, aktivitas, dan artefak, yang semuanya mentransmisi menjadi mengerucut pada makna sentong dan menjadi komponen dari mentalite anindyaguna yang saya temukan. Inilah unsur-unsur mentalite anindyaguna berkaitan dengan kerucutan dari 3 unsur pokok dari perwujudan budaya tadi, yaitu kepercayaan, nilai-nilai, multivalensi sentong, afinitas atau semacam sebagai suatu ketertarikan pada kepentingan yang sama, kemudian sakralitas yang beberapa komponen ini dari mentalite ini adalah hasil pengkajian dari bab posisi sentral sentong. Ini adalah rincian dari ide yang menjadi kebudayaan paling abstrak dan luas ya, yang mendasari sentong. Kemudian ajaran Memayu Hayuning Bawono ini terkait dengan konteks bahwa kedudukan atau alokasi pertimbangan mengapa sentong tengen itu sebagai ranah pria atau seorang pemimpin dan karsa itu merujuk pada sentong kiwo adalah ranah perempuan yang memiliki pengampu, pemandu tradisi budaya yang berkaitan dengan etika, sedang cipta berkaitan dengan konten kognisi atau logika, sedang rasa itu berkaitan dengan konten estetika yang pada intinya adalah merujuk pada ajaran Memayu Hayuning Bawono yang menjadi tujuan utama bangunan keluarga maupun bangunan secara fisik berorientasi pada ajaran ini. Ini adalah aktivitas yang berkaitan setelah idea tadi, aktivitas ini rinciannya berkaitan dengan penghuni yang merupakan pola internal sentongnya, baik penghuni berperan sebagai pangeran, garwo, putra-putri, dan abdi dalam. Kemudian artefak sendiri atau sebagai budaya materi itu adalah interior sentong, komposisi 3 ruang yang bersifat balance yang memiliki fungsi praktis. Ini adalah rujukan yang diambil dari Barner yang menjadi sumber genetis kenapa sentong itu ada di sentralitas. Kemudian bentuk sentong ini adalah dasar juga kenapa sentong dianggap sakral, karena aspek geometri dalam bentuknya yang paling murni, paling sederhana memberi sifat sakral, itu menurut Barner. Kemudian di geometri juga mempengaruhi semesta alam, menurut Van de Ven. Kemudian ini unsur-unsur pembentuk ruang, ini suasananya, visualisasi sentong. Kemudian unsur-unsur pembentuk ruang secara detail materialnya. Kemudian ini adalah ragam hias yang dominan yaitu lunglungan yang berarti atau menyimbolkan suatu kesuburan yang menjadi sesuatu kan itu menjadi sakral dan identik dengan wanita. Makna sentong ini adalah prosesnya dari kosmologi Jawa menjadi kepercayaannya mengerucut lagi
akhirnya menurunkan ide, perilaku, dan artefak yang menjadi wujud budaya. Dan di situ ada tujuan Human Development Well-being. Ini adalah seluruh tujuan yang sebenarnya mendasari tujuan hidup orang Jawa, kemudian mencirikan ciri budayanya, dan akhirnya diperoleh multivalensi Sentong yang banyak, kompleks, sehingga kenapa Sentong dianggap sebagai sesuatu yang sentral, karena memang multivalensi yang berkaitan dengan fungsi-fungsi yang membuat human development well-being ini terwujud. Ini konsep kebertahanan Sentong dalam Pangeran, ini alur pikirnya dari konsep tersebut, akhirnya berkaitan dengan kreativitas yang karena di konsep tersebut ada dua segmen yang untuk supaya bertahan, sehingga membutuhkan kreativitas dari pemikir, khususnya pemikir pakar interior dan arsitektur Jawa. Ini formula kebertahanan Sentong dari mentalite yang mendasari dan informing spirit yang dihasilkan, serta perspektif para pengamat, pakar, dan pengguna interior, khususnya rumah Jawa, menjadikan formulasi yang kokoh bagi konsep kebertahanan, yang intinya pada prinsipnya bersumber dari lokalitas budaya Jawa. Ini mind mapping, rancangan orientasi kebertahanan Sentong terkait dengan konsep yang dihasilkan berorientasi pada hal-hal yang bersifat khususnya dua hal pokok, yaitu segmen edukasi dan segmen ekonomi. Ekonomi yang kreatif. Di sini ada beberapa cabang-cabangnya yang berkaitan dengan kebertahanan, sehingga kualitas Sentong tetap bertahan meskipun ada dalam wilayah global. Ini orientasi rancangan segmen edukasi, kemudian segmen ekonomi kreatif yang sangat dekat dengan desain, khususnya desain interior, kemudian kesimpulan dari disertasi saya pertama yaitu keberadaan Sentong mampu bertahan sebagai posisi sentral dalam sistem budaya Jawa secara substansial. Dasar kualitas posisi Sentong sebagai posisi sentral adalah kompetensi dan multivalensi Sentong yang memiliki kualitas fungsi yang meningkat. Pertama, sebagai simbol intelektual tertinggi dalam tatanan rumah tradisi atau sistem budaya Jawa. Kemudian kedua, Sentong sebagai ruang pasucen atau ritual, sebagai media pancer yang menjaga bahwa urip itu urup atau urip kui urup. Kemudian ketiga, multivalensi Sentong menyeratkan sistem hierarki yang secara substansi merupakan dasar kesakralan Sentong. Kemudian kesimpulan yang kedua, bentuk kebertahanan Sentong dalam Kepangeranan Surakarta. Pertama, konstruksi mentalite Anindyaguna yang bersumber dari ide dasar penciptaan Sentong, aktivitas dan materialitas Sentong. Kemudian kemampuan mentalite Anindyaguna akan menopang bentuk kebertahanan Sentong yang mengalami penurunan daya fungsionalnya. Kesatuan relasi antara ciri fungsi pola internal ide dasar rancangan Sentong mengungkap makna Sentong. Ketiga, konsep kebertahanan Sentong adalah bentuk reaktivasi mentalite Anindyaguna sebagai upaya menjaga daya hidup, daya fungsional bertahan dalam kehidupan di era sekarang melalui kreativitas dua segmen baku, edukasi dan ekonomi kreatif. Temuannya, pertama, konsep Sentong dalam Kepangeranan tergantung bagaimana segmen edukasi, wilayah pengetahuan, dan perilaku budayanya mampu bertahan. Kemudian kebertahanan Sentong dalam Pangeran Surakarta tergantung bagaimana segmen ekonomi kreatif, meliputi perancangan wilayah interior dan arsitektur menjadi prioritas sebagai pemberdayaan aset daerah atau wilayah. Konsep interior Hayuning Sukma
sebagai penelitian lanjutan. Kemudian saran, ini implementasi penerapan konsep berkaitan dengan penelitian bidang lanjutan, sisi edukasi, sisi psikologi penghuni terhadap Sakrata Sentong, kemudian analisis proksemik bisa digali lagi melalui penelitian selanjutnya, dan aplikasi konsep interior Hastu Anindya-guna atau Hayunik Sukma yang bisa digali lagi melalui penelitian lanjutan bagaimana aplikasinya. Terima kasih. Kemudian ini adalah video dokumentasi kekinian yang berguna untuk mempermudah generasi muda dalam mempelajari atau melihat artefak budaya. Terima kasih, demikianlah presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Saudara Siti Badriah yang telah menyampaikan presentasi dengan baik. Selanjutnya kami persilahkan Profesor Dr. Darsono MS. Waktu antara pertanyaan dan jawaban ada 10 menit. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama kami mengucapkan selamat kepada Ibu Siti Badriah. Dan hari ini adalah hari yang bahagia karena masuk ke dalam sidang terbuka. Artinya berapa menit lagi Anda akan seorang dokter sekaligus. Pertanyaan saya, ada 3 pertanyaan, tetapi nanti tolong dijawab sekali aja. Semuanya akan saya bacakan pertanyaan saya.
Pertanyaan yang pertama, tolong jelaskan mengapa Sentong Rumah Kapangeran Surakarta mampu bertahan sebagai posisi sentral dalam sistem budaya Jawa. Yang pertama. Yang kedua, tolong jelaskan temuan Anda tentang konsep kebertahanan. Konsep kebertahanan Sentong Rumah Kapangeran Surakarta sebagai posisi sentral dalam sistem budaya Jawa. Kemudian ketiga, kemudian juga jelaskan apa Romo Benda yakin bahwa temuan konsep Anda akan bermanfaat bagi pengembangan interior pada arsitektur Indonesia. Silakan. Terima kasih. Pertanyaan dari Profesor Dr. Darsono. Izinkan saya menjawab. Sentong dalam bertahan dalam posisi sentral itu disebabkan karena 3 dasar kausalitas yang pokok. Pertama, Sentong sebagai sistem hierarki, di mana di situ mengungkap sentralitas atau pusat kendali semua sistem yang ada dalam kepangeran atau rumah tradisional Jawa. Kemudian yang kedua, Sentong dianggap sebagai ruang sakral. Kesakralan ini dibuktikan dari beberapa hal yang terkait dengan kualitas fungsi dari Sentong yang mengalami peningkatan, khususnya karena ada produksi spasial energi yang didasari oleh kedudukan yang seimbang antara posisi Sentong Tengen dan Kiwo yang memuat sebagai media pendewasaan spiritual antara seorang pangeran atau pria dengan perempuan yang menjadi satu kesatuan dalam menopang prinsip human development well-being tadi yang berkaitan dengan pencapaian tujuan secara umum dari sebuah keluarga maupun sistem budaya. Kemudian Sentong sebagai simbol budaya, karena di dalam Sentong tersebut ada komposisi 3 ruang yang sangat khas, artinya khas dalam budaya manapun tidak ada. Komposisi 3 ruang itu mewakili simbol intelektual tertinggi dari orang Jawa. Karena disitulah pusat kendali atau semua sistem dikendalikan. Artinya ruang-ruang privat yang memiliki isolasi tinggi sifatnya, dan ini akan mampu membuat produksi energi yang positif dari kekuatan bagaimana rumah tangga itu berjalan ataupun sistem budaya itu berjalan. Karena sumber dari sebuah sistem budaya secara keseluruhan itu adalah didasari dengan sistem budaya yang terkait dengan produksi nilai-nilai. Karena nilai-nilai akan memandu perilaku yang berorientasi pada memayu hayuning bawono. Artinya keindahan perilaku dan keindahan tatanan sosialnya. Kemudian konsep kebertahanan ini tentu saja sangat bermanfaat. Karena konsep kebertahanan ini adalah substansi dari lokalitas budaya yang merupakan sumber atau motor penggerak kreativitas di mana rangsangan suatu kreativitas muncul. Hal ini saya merujuk dari apa yang diutarakan oleh Profesor David Crosby. Beliau adalah pakar ekonomi yang berbasis kebudayaan dari Universitas Australia. Beliau mengatakan bahwa seni atau budaya itu adalah motor inovasi
sebuah pemikiran baru yang mampu memberdayakan ekonomi, khususnya ekonomi kreatif yang orientasinya pada pengembangan kesejahteraan secara keseluruhan. Demikian, Prof. Darsono, mungkin. Oke, terima kasih. Saya kembalikan kepada Ketua Sidang. Terima kasih, Profesor Darsono. Selanjutnya kami persilakan Profesor Dr. Nanisi Priyadini SKMSI untuk mengajukan pertanyaan kepada promotor. Dipersilakan. Terima kasih pimpinan sidang. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum saya mengajukan pertanyaan, saya terlebih dahulu mengucapkan selamat kepada Promovendus yang tidak lama lagi, tidak lebih dari 3 jam, Anda sudah akan menempelkan gelar doktor sebagai tambahan dari tuntutan pendidikan akademik yang Anda tempuh. Ada 3 pertanyaan yang sekaligus juga saya sampaikan nanti untuk dijawab sekaligus. Yang pertama, di dalam struktur rumah tradisional Jawa yang disebut Dalem Ageng merupakan ruang yang bersifat feminim dan sakral. Mohon nanti Anda jelaskan. Yang kedua, sentong sebagai produk budaya menyiratkan norma agama dan adat. Apa yang Promovendus maksudkan? Kemudian pertanyaan saya yang ketiga, pada saat sekarang ini, siapa saja yang mempunyai uang bisa membuat rumah Jawa dengan struktur seperti yang telah Promovendus sebutkan. Pertanyaan saya, apakah Promovendus yakin aktivitas seperti itu yang dilakukan orang-orang berduit itu mohon maaf terputus, saya lanjutkan. Apakah tindakan dengan membangun rumah Jawa seperti yang Anda sebutkan tadi, apakah bisa mengedukasi masyarakat untuk memaknai kembali rumah Jawa seperti masa lalu? Demikian, terima kasih. Mohon dijawab. Terima kasih pertanyaan Profesor Dr. Nani Srihartini. Saya izinkan saya menjawab. Dalem Ageng merupakan ruang yang keluarga yang bersifat feminim dan sakral. Dalam hal ini saya menggunakan perspektif analogi simbolik seperti yang sudah saya utarakan di bab 2 halaman 161. Penggunaan analogi simbolik Brookben memberikan analogi bahwa rumah Jawa adalah identik dengan wanita atau perempuan ya. Hal itu ditunjukkan dalam konfigurasi struktur organisasi ruang yang dari depan hingga belakang adalah perempuan. Pertama, kuncung atau teratak itu adalah rambut perempuan. Kemudian pendopo sendiri adalah ruang yang bersolek, artinya ruang yang dihias. Kemewahannya menunjukkan prestis atau tingkat sosial penghuninya, sehingga hanya wanita saja yang bersolek. Itu kemudian menuju ke belakang dalam ruang yang semakin privat berkaitan dengan ruang kewanitaan. Semua hal. Harusnya berarti yang punya properti. Nanti saya ganti di tangan aja, nanti bawahnya saya ganti.
Nggak apa-apa. Pertahanan. Iya. Kemudian di dalam berkaitan dengan Sentong menjadi pusat atau ranah perempuan karena semakin sakral itu identik dengan perempuan ranahnya. Dan menjadi penghormatan agung karena memang rahim berkaitan dengan analogi tersebut itu menjadi hal yang sangat agung bagi orang Jawa karena menjadi sumber dari sumber kehidupan. Kemudian Sentong ini sebagai penyiratkan norma agama adat. Yang saya maksud di sini adalah Sentong merupakan produksi, artinya menjadi wadah suatu aktivitas yang berkaitan dengan tata nilai, memiliki kualitas fungsi, di mana norma-norma adat termasuk di dalamnya berkaitan dengan ritual, kemudian adat-adat yang terkait dengan budaya Jawa, itu kegiatan atraksi ritual budayanya yang pokok dalam kehidupan orang Jawa itu ada di Sentong. Kemudian kenapa menjadi norma agama? Karena berkaitan dengan space yang menjadi modalitas orang Jawa yang membutuhkan tempat khusus dalam berinteraksi dengan ilahi, sehingga mampu menjadikan pribadi mereka pribadi yang pono atau memiliki tingkat pendewasaan spiritual yang baik, yang mapan, artinya yang secara mental menjadi seorang pemangku budaya yang kuat dan menjadi sistem budaya itu tetap berjalan dengan baik. Kemudian yang ketiga berkaitan dengan siapa saja yang mempunyai uang membuat rumah Jawa dengan struktur yang telah aktivitas dengan membangun rumah dapat mengedukasi masyarakat kembali memaknai rumah seperti masa lalu. Betul. Saya menganggap ini berkaitan dengan kualitas intelektual dalam spirit adaptasi lokalitas dalam masyarakat Jawa sangat beragam. Akan tetapi, sebagian besar dimiliki strata menengah ke atas, mereka sudah memiliki pola pikir rumah bukan sekedar papan. Spirit lokalitas mampu mempertegas prestis dan tingkat sosial, yang mampu memberikan contoh edukasi di wilayahnya. Karena semua proses aplikasi membutuhkan dana, dan hanya kelompok atau kaum menengah ke atas yang sudah berpikir ke situ. Sedang kaum menengah ke bawah masih pada urusan kebutuhan pokok, bahwa papan rumah hanya sebagai papan. Saya pikir itu, Profesor Dr. Nani. Terima kasih, Promovendus. Waktu saya kembalikan pada pimpinan sidang. Terima kasih. Ini selanjutnya dipersilakan Dr. Insinyur Yuke Adiat pada Promovenda. Dipersilakan. Terima kasih atas kesempatan untuk menguji pada sidang mulia ini. Selamat terlebih dahulu kepada Promovenda yang sudah mencapai tataran ujian pada strata yang tertinggi dalam dunia ilmu pengetahuan. Saya hanya ingin menyampaikan 2 pertanyaan, barangkali nanti akan berkorelasi. Pertama adalah dari maknawi dari pusaka budaya Jawa terkait Sentong dalam Kepangeranan Surakarta ini sebagai satu-satunya yang masih bertahan secara fisik, meskipun sedikit kualitasnya mungkin menurun. Saudari menyebutkan adanya mentalite
Anindyaguna. Mohon dijelaskan secara komprehensif bagaimana saudari bisa memadukan dua terminologi yang berasal dari dua benua yang berbeda, yang pertama dari manca dan yang kedua dari budaya Jawa. Bagaimana keduanya itu akhirnya menjadi bersatu dan diharapkan menjadi pencerdas bangsa. Dan kedua, bagaimana cara ideal yang saudari harapkan agar mentalite Anindyaguna ini dapat benar-benar tercerap dan mencerahkan publik terkait kebertahanan Sentong tersebut. Saya persilahkan untuk dijawab. Terima kasih pertanyaan dari Dr. IR Yuke Ardiati. Saya akan mencoba menjawab. Dalam konteks pengkajian kebertahanan produk budaya, pasti akan berkaitan dengan faktor-faktor penopang kebertahanan tersebut. Dalam penelitian saya, faktor penopang kebudayaan ini saya beri istilah mentalite Anindyaguna. Mentalite sendiri memiliki arti sekumpulan nilai-nilai, kepercayaan, afinitas, multivalensi, yang dalam konteks ini adalah Sentong, akan mampu menginfluensi, mempengaruhi perilaku budaya yang mampu memperindah atau memayu hayuning bawono bagi lingkungan dan sikap hidupnya. Dalam konsep Brodel, saya merujuk konsep Brodel untuk mentalite ya, karena mentalite sendiri sudah bersifat universal, di mana budaya manapun memiliki. Sedangkan Sentong hanya dimiliki orang Jawa. Mentalite sebagai istilah ilmiah yang mampu merangkum segenap informasi spirit informing tadi yang dari Sentong, bersanding dengan istilah Anindyaguna, merujuk pada unsur-unsur mentalite yang berorientasi pada keindahan yang bermanfaat bagi kehidupan orang Jawa dan menjadi perpaduan yang ideal. Saya kira antara mentalite digunakan secara ideal bagi budaya manapun dengan Anindyaguna ini akan memberikan penegasan bahwa ini spesifik budaya Jawa. Saya kira itu jawaban saya, Dr. Yuke. Masih belum terjawab yang kedua. Bagaimana? Oh iya, mohon maaf. Konsep kebertahanan atau mentalite Anindyaguna yang menjadi sumber atau dasar dari konsep kebertahanan ini dapat terserap dengan baik dan memberi pencerahan bagi pelaku-pelaku atau kelompok-kelompok tertentu melalui beberapa hal terkait dengan penelitian ini, tentunya berkaitan dengan diseminasi penelitian, hasil penelitian. Diseminasi hasil penelitian ini tentunya akan memiliki saluran-saluran yang berkait dengan saluran dari pemerintah yang sudah ada. Di sini melalui beberapa hal yang seperti program Mediate. Program Mediate itu sudah disediakan pemerintah yang berisi semacam portal yang mampu menampung kekhususan dari mentalite Anindyaguna ini. Bagaimanakah ini? Spesifiknya di mana? Dan apakah bisa menjadi kekayaan budaya yang menjadi indeks evaluasi ukur apa suatu budaya yang nanti akan hadir lagi di masa-masa mendatang. Kemudian melalui pertemuan ilmiah bisa seperti itu. Kemudian juga melalui beberapa buletin yang khusus yang memiliki berkala
forum diskusi berkala. Saya pikir dengan melalui media elektronik dan media sosial, ini tentunya dalam forum-forum khusus akan menjadikan hasil penelitian ini akan dikenal dan mampu memberi pencerahan bagi pengguna-pengguna, khususnya pemerintah yang tentunya diharapkan mampu memberi kebijakan yang strategis terhadap kemunduran daya fungsional khususnya Sentong yang menjadi cagar budaya nasional yang sangat berharga bagi bangsa Indonesia. Demikian, Dr. Yuga. Baik, saya serahkan kembali kepada pimpinan sidang. Terima kasih, Dr. Yuga Adiati. Selanjutnya kami persilakan Profesor Dr. Sutarno, DEA, sebagai penguji. Oke, terima kasih, Saudara Ketua Sidang, Saudara Promovenda, mencermati paparan saudara bahwa Sentong, rumah kepengeranan di Surakarta itu ternyata mempunyai makna yang luar biasa, baik itu makna simbolis maupun filosofis. Pertanyaan saya, nilai-nilai yang terkandung di dalam Sentong Kepengeranan Surakarta, baik itu nilai simbolis maupun nilai filosofis, itu apa relevansinya dengan kehidupan sekarang? Jelaskan. Terima kasih, Profesor Dr. Sutarno. Saya akan mencoba menjawab. Bismillah. Nilai-nilai yang dihasilkan dari pengkajian Sentong sebagai posisi sentral dalam Kepangeranan Surakarta sangat berkaitan sekali dengan kehidupan di masa kini. Dalam era global, di mana akan memberikan dampak yang luar biasa. Dampak yang mendua, yang saya maksudkan, mendua. Pada satu sisi, globalitas ini memberi ruang interaksi antara nilai-nilai dari budaya satu ke budaya negara lain yang saling berinteraksi. Di sisi lain, akan menjadi media kontestasi atau promosi dari nilai-nilai yang ada di setiap negara. Hal ini jelas sangat penting. Mentalite Anindiaguna yang berisikan hal-hal kekhasan lokalitas budaya Jawa yang sangat agung ini akan memberdayai kepribadian, identitas, sehingga kualitas budaya kita akan tampil. Sejauh itu budaya-budaya yang dianggap bisa bertahan. Disinilah pentingnya nilai-nilai bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Tapi dalam kehidupan sehari-hari pasti ini akan memandu perilaku-perilaku yang menyerap kegunaan dari hasil penelitian saya, sehingga pribadi akan menghasilkan pribadi-pribadi yang mampu berperilaku baik, menjaga tatanan keindahan visual, baik itu dalam hunian, publik maupun interior masing-masing. Demikian mungkin Prof. Tarno jawaban pertanyaan saya. Yang kedua, terima kasih. Pertanyaan kedua, di dalam pembahasan analisis saudara tentang makna, itu saudara menggunakan pemikiran atau teorinya Zainal, ya, kalau tidak salah, ya Zainal. Simbol, Prof. 2018. Ya.
Itu makna simbolisme itu mana? Ya, Apa alasan saudara kok menggunakan teorinya Zainal? Padahal teori simbolisme itu yang saya ketahui banyak sekali. Ada teorinya Thomas Munro, ada teorinya Charles Peirce, ada teorinya Victor Turner, ya. Nah, kok saudara memilih pemikirannya Zainal atau teorinya Zainal? Apa itu? ya Prof, saya coba menjawab. Dalam Atau saya pengkajian dijelaskan dulu teorinya Zainal bagaimana? Teori Teori atau Zainal, pemikiran? Itu dalam buku apa ya? dalam buku, mohon maaf, bukunya di ini berkaitan dengan adat dan kebudayaan, adat dan agama. Ya, dalam kebudayaan beragama, ya. Itu bahwa interpretasi simbol melibatkan 3 unsur utama dalam simbol, yaitu simbol itu sendiri, rujukan simbol, dan hubungan simbol dengan rujukannya. Itu sudah ada di bab 3 halaman 182. Kemudian kenapa tidak menggunakan teorinya Monroe maupun Victor Turner ya, Victor Turner ya. Iya, betul. Karena Victor Turner memang mengkaji atau membuat penelitian berkaitan dengan simbol dengan pendekatan antropologi. Jadi berbeda dengan saya lebih melihat sentong sebagai komposisi ruang dan wujud dari budaya. Kemudian kenapa juga saya pakai Zainal? Saya juga tidak begitu artinya teori-teori yang mungkin bagi ilmuwan barat itu dari sisi rasionalisasinya pola pikir mereka, tapi identitas budaya lebih dipahami, lebih diwakili. Artinya penguasaan materi itu ada pada para pelaku budaya sendiri. Di sini Zainal adalah seorang yang hidup di antara budaya itu sendiri, sehingga memiliki budayanya. Artinya dia menjadi kompetensi yang kuat bagi ilmu yang teori yang diluncurkan. Dan saya melihat di pengkajian tentang kepertahanan memang ingin menonjolkan sisi lokalitas. Dan teori ini saya anggap kita berusaha tahap berikutnya. Oke, yang terakhir pertanyaan saya, di Surakarta atau di Solo itu masih banyak rumah pengeranan seperti di Surya Mijayan, kemudian di Sasono Mulyo, kemudian di Prabu Winatan, kemudian di Kalitan, di Jayasuman ya. Nah, apa kontribusi disertasi saudara atau implikasi dari disertasi saudara terhadap eksistensi rumah kepengeranan yang ada di Surakarta? Jadi penelitian saya menghasilkan konsep berkaitan dengan kepertahanan sentong dalam kepangeranan atau budaya Ragawi sebagai lokalitas. Di sini tentunya penelitian saya ada 2 segmen, edukasi dan ekonomi kreatif. Nah, kebertahanannya itu akan berdaya, hidup lebih lama. Artinya menghidupi artefak-artefak yang dianggap sebagai sumber inspirasi dari Mentalite Anindya Guna yang saya temukan dari konsep kebertahanan tersebut. Itu dari tahapan proses yang ditanyakan Dr. Yuga tadi, dari diseminasi, kemudian menuju program mediat, kemudian menuju komersialisasi. Di komersialisasi ini berkaitan dengan currency
currency perekonomian, artinya sebagai koin atau mata uang dari perekonomian. Budaya dan kreativitas sangat berkaitan. Nah, disinilah kaum intelektual, khususnya para akademisi, menghasilkan penelitian yang menggali inspirasi dari budaya yang mampu diberdayakan, sehingga pihak pengguna, stakeholder, pemerintah akan menerapkan, mampu dalam kelompok-kelompoknya akan mampu menggunakan dan menerapkan konsep tersebut, sehingga memberi dana maintenance dari hasil daya fungsional tadi. Saya pikir sangat berkaitan sekali. Demikian, Prof. Tarno. Oke, terima kasih. Saya kembalikan pada Ketua Sidang. Terima kasih, Prof. Sutarno. Berikutnya dipersilakan Dr. Titis S. Bitana, ST, M.Prof.A. sebagai penguji untuk mengajukan pertanyaan kepada Promo Penda. Dipersilakan. Terima kasih pimpinan sidang. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan khususnya kepada Promo Penda, Ibu Siti Badriah. Selamat, ya, Anda akhirnya sampai pada forum terhormat dan terpelajar ini. Terima kasih. Ya, setelah melalui perjalanan panjang tentunya. Ya, Bu Siti Badriah, disertasi Anda diberi judul Sentong dalam Kepangeranan Surakarta, Kebertahanan Sentong sebagai posisi sentral dalam sistem budaya Jawa. Ya, artinya ini kita bicara objek yang berkaitan dengan arsitektur Jawa, di mana arsitektur Jawa sebagai produk dan ekspresi budaya Jawa, kalau kita analogikan sebuah ekspresi itu seperti bahasa gitu ya, karena dia dihasilkan dari cipta rasa karsa manusia Jawa yang tentunya dari kesadaran manusia Jawa. Ketika dianalogikan sebagai sebuah bahasa, ekspresi arsitektur Jawa dalam hal ini sentong dalam kepangeranan. Ini nampaknya dalam kepangeranan ini merupakan sesuatu yang dihasilkan dalam konteks arsitektur Jawa dengan menggunakan bahasa ibunya, kalau saya boleh mengatakan. Ketika saya menganalogikan dengan bahasa ibu yang dimaksud apa adalah kearifan lokal. Oleh karenanya tadi saya bisa menerima ketika Anda menyampaikan penjelasan bahwa sentong merupakan bagian paling sakral dalam konsep tata ruang rumah tradisional Jawa. Bahkan tadi Anda juga menyampaikan bahwa dalam kepangeranan sebagai salah satu karya arsitektur Jawa merupakan produk budaya Jawa. Ini saya sangat setuju. Namun saya ingin penjelasan lebih jauh terkait dengan judul disertasi yang Anda angkat pada kesempatan ini. Mohon bisa dijelaskan rasionalisasi dari mengidentikan, saya ulangi, rasionalisasi dari mengidentikan dalam kepangeranan sebagai sistem budaya Jawa dan menjadikan sentong sebagai posisi sentral dari sistem budaya Jawa tersebut. Ini pertanyaan pertama dulu, mohon dijawab dulu sebelum nanti saya kedua, karena kalau ternyata ini sudah terjawab sepenuhnya, mungkin pertanyaan kedua tidak perlu saya sampaikan. Terima kasih. Yeah. Terima kasih. Pertanyaan Dr. Titis akan saya coba menjawabnya. Dalam pengkajian sentong sebagai posisi sentral, posisi sentral dalam budaya Jawa, tentunya kita akan melihat dulu sistem budaya itu apa. Karena sistem budaya itu adalah bentuk abstrak dari kebudayaan. Yang dalam menurut pendapat Kuncana Rengrat, dia adalah idea, ranah idea, di mana terdapat kepercayaan, kemudian ada pengetahuan, kemudian ada etika, dan estetika. 4 aspek tersebutlah diwakili sentong dalam tatanan budaya. Dalam konfigurasi rumah Jawa, sekumpulan itu
menyatu dan bermuara di Sentong. Artinya pusat kendalinya di Sentong. Tidak ada ruang lain. Dan sistem budaya Jawa, kenapa menjadi pusatnya Sentong, maksudnya Sentong gitu ya. Jadi rasionalisasinya berkaitan dengan rujukan tadi bahwa perwujudan budaya itu dari sistem budaya. Dari sistem budaya ada dalam Sentong yang memuat intelektual, bagaimana seorang suami, artinya dia diwakili, artinya direpresentasi saja. Kalau sistem budaya yang konteks luas, tentunya karena ini kajiannya pada rumah tinggal, tentunya rumah tinggal sudah mewakili. Dan di dalam rumah tinggal itu susunan konfigurasinya Sentonglah yang menjadi pusat kendali. Nah, disinilah karena Sentong merujuk dari Sentong dianggap sebagai eksplanasi atau transfigurasi dari cipta, rasa, dan karsa. Ketiganya adalah memuat 4 aspek wujud dari sistem budaya Jawa. Saya pikir itu. Oke, baik. Kalau begitu bisa saya maknai bahwa sebenarnya Sentong dalam kepengeranan itu bisa diposisikan sebagai makna simbolik dari itu posisi sentral sistem budaya Jawa tersebut. Saya kira seperti itu. Mungkin nanti bisa, kalau salah saya bisa diluruskan. Kemudian yang pertanyaan kedua terkait pertanyaan pertama tadi, Anda juga menjelaskan bahwa di dalam presentasi Anda terkait dengan kebertahanan Sentong. Kebertahanan Sentong sebagai posisi sentral dalam sistem budaya Jawa yang Anda maksud tadi. Pertanyaan saya, bersifat tetap dan berlaku menerus atau hanya pada konteks dalam kepengeranan Surakarta saja? Nah, ini mohon dijelaskan, dan kemudian apa relevansinya dengan sistem budaya Jawa pada saat ini? Ini, terima kasih. Yeah. Terima kasih pertanyaannya, saya coba menjawabnya. Kebertahanan Sentong dalam sebagai posisi sentral dalam budaya Jawa berlaku tetap. Artinya bersifat konstan, yang berarti selama rancangan itu mengacu sistem ruangan sebagai rumah tradisi Jawa khususnya, pasti dan akan tetap mengaplikasikan 3 komposisi ruang sebagai posisi sentral dalam sistem budayanya. Saya pikir itu. Kalau rumah tradisional Jawa itu selamanya dan tidak akan berubah. Karena posisi sentral itu tadi wujud simbol dari intelektual tertinggi, pendewasaan spiritual yang menjadi ruang utama dan baku bagi seorang orang Jawa, maksudnya orang Jawa. Demikian. Kemudian relevansi, mohon maaf, relevansinya dengan kebudayaan, dengan sistem budaya sekarang. Tentu saja dalam sistem budaya Jawa saat ini dengan dulu secara garis besar pada prinsipnya tetap mengacu ide-ide yang masih lestari. Akan tetapi dari sistem budayanya itu masih tetap ada. Tapi sistem sosial dan sistem budaya materinya akan dimaknanya berbeda. Sentong dianggap sakral pada masanya, dan saat ini dianggap mungkin sakralitasnya berkurang. Karena makna sakral menurut Geertz, ya, menurut Geertz dari halaman yang ada dalam halaman apa ya, mohon maaf saya. Sakral sendiri itu diberikan oleh pendukungnya atau masyarakat yang ada dalam konteks ruang dan waktu pada saatnya. Jadi di saat ini mungkin makna sakral itu sudah tidak diberikan, tapi tetap menganggap bahwa
Sentong tetap menjadi ruang yang istimewa karena tetap menjadi ruang privat yang mungkin tidak semua orang bisa masuk meskipun kualitas fungsinya sudah menurun. Saya pikir seperti itu, Dr. Titis. Terima kasih jawabannya dan saya sangat berharap semoga Promovenda mampu meneruskan nilai-nilai ini, menjaga nilai-nilai yang tadi sudah dirumuskan dalam hasil disertasi Promovenda untuk bisa ditularkan tentunya dalam dunia pendidikan pada mahasiswa-mahasiswa Anda. Gitu. Terima kasih, saya kembalikan waktu pada pimpinan sidang, semoga tidak melebihi dari 10 menit. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Dr. Titis S. Pitana. Selanjutnya kami persilahkan Dr. DRS Guntur MU sebagai penguji untuk mengajukan pertanyaan kepada Promovenda. Dipersilakan. Baik, terima kasih Ketua Sidang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya bisa terdengar? Jelas. Oke, baik. Saya beri introduksi terlebih dahulu sebelum saya bertanya. Yang pertama, saya ucapkan selamat kepada saudara Promovendus yang telah sampai pada titik terakhir dari proses studi S3. Ucapkan selamat. Selanjutnya, merujuk pada proses dan hasil penelitian saudara yang menyatakan bahwa sentong adalah ruang sakral, sebagaimana Anda bahas di bab 2. Kemudian Anda tegaskan lagi bahwa sentong sebagai wujud kepercayaan, etika, dan ajaran pada bab 3. Maka kemudian pada titik kesimpulan, saudara menyatakan bahwa kebertahanan sentong harus diorientasikan pada segmen ekonomi kreatif. Pertanyaan saya ada 3, nanti dijawab dengan ringkas saja. Bagaimana saudara dapat menghasilkan temuan seperti itu? Jadi jelaskan bagaimananya. Kemudian yang kedua, Anda tadi menyatakan bahwa budaya Jawa saat ini, khususnya sentong, tidak lagi sakral. Atau sekurang-kurangnya kurang sakral. Mengapa itu terjadi? Pandangan seperti itu. Jadi tolong jelaskan. Kemudian yang ketiga, mengapa pemilik dan atau pendukung budaya keraton yang dalam hal ini direpresentasi oleh status sosial tinggi di bawah raja, yaitu para pangeran, yang sebetulnya ruang sentong itu sebagai ruang privat, tapi kemudian memiliki sikap dan pemikiran yang permisif terhadap ekonomisasi atau ekonomi kreatif. Apakah indikasi kebangkrutan keraton atau kebangkrutan bangsawan? Atau seperti apa? Mohon dijelaskan. Demikian. Terima kasih. Terima kasih pertanyaan Dr. Guntur. Akan saya coba menjawab. Pertanyaan pertama, bagaimana temuan itu melalui prosedur penelitian yang memperoleh temuan yang terkait dengan hasil kebertahanan, konsep kebertahanan harus diorientasi pada segmen ekonomi kreatif. Di sini merujuk ke bagan yang sudah saya lampirkan di halaman 477, mungkin dapat memberi pemahaman relevansi konteks budaya dengan ekonomi kreatif. Jadi kalau saya jabarkan, di bab 2 dihasilkan kompetensi sentong yang menjadi dasar kausalitas mengapa berada pada posisi sentral. Yang kedua adalah
Mentalite Anindyaguna atau penopang kebertahanan tersebut yang terdiri dari unsur ide, aktivitas, dan artefak yang dirinci lagi menjadi kepercayaan, kemudian pengetahuan, etika, dan estetika. Semua merujuk pada kualitas budaya khas Jawa. Poin-poin itu adalah informing spirit yang diberdayakan dalam kebertahanan yang harus diorientasi dengan segmen ekonomi kreatif. Kenapa? Karena produk budaya tersebut membutuhkan saluran-saluran yang untuk menghidupi atau mempertahankan daya tahannya terhadap kontestasi global di masa ini, baik nilai-nilai, baik kepercayaan, konsumsi atau emosi, dan framework dunia. Pola pikir itu akan mempengaruhi sekali kebertahanannya. Sehingga melalui saluran-saluran tadi, pertama diseminasi, kemudian program immediate, dan komersialisasi. Nah, di komersialisasi inilah tentunya harus ada kreativitas. Pemikiran kreativitas adalah motor inovasi dari pemikiran baru yang berkaitan dengan perekonomian. Sudah saya utarakan tadi berkaitan dengan apa yang saya rujuk dari Profesor Dr. David Crosby. Beliau adalah pakar dari perekonomian yang berbasis kebudayaan atau seni. Nah, ini sangat diurai, artinya eksplorasinya sangat luas, ekstensinya. Jadi lokalitas tadi atau unsur-unsur basic dari kebertahanan tadi itu adalah inspirasi yang dapat memberdayakan kreativitas para pelaku budaya, artinya para pelaku ekonomi, dan tentunya sebagai pemicu rangsangan itu adalah kaum-kaum intelektual yang merupakan kurensi dari perekonomian. Mungkin begitu, Dr. Guntur. Demikian, Dr. Guntur, apakah bisa diterima? Saya tidak mendengar nggih, suaranya. Apakah sekarang ini para bangsawan keraton itu sudah begitu bangkrut sehingga harus komersialisasi? Belum saya jawab tadi. Mohon maaf, saya coba menjawabnya. Saya melihat dari fakta lapangan atau realitas yang terjadi dalam pengeranan tersebut terkait dengan Sentong ini memiliki kondisi yang kurang terawat, tingkat maintenance yang rendah, dan memang kualitas fungsinya yang sangat menurun. Hal inilah mereka kebanyakan memiliki pemikiran realistis untuk memberdayakan potensi dalam tersebut sebagai unsur komersial, sehingga melalui tetap dalam jalur pelestarian, sehingga ada yang beberapa dalam ada mode revitalisasi yang menggunakan alih fungsi dia sebagai produk untuk memproduksi secara ekonomi, sehingga mampu menghidupi maintenance dari biayanya tertutup dan menjadi sumber penghasilan yang baik, karena memang budaya ini
dianggap warisan budaya yang agung dan mahal. Tanpa berorientasi pada ekonomi, akhirnya akan terlantar dan hancur. Dimakan waktu. Mungkin begitu, bisa dilihat datanya seperti dalam Brotodiningrat itu dipergunakan alih fungsi sebagai gedung pertemuan atau disewakan, sehingga secara fisik bangunannya baik, interiornya terawat, berbeda dengan interior dalam yang tidak diberdayakan secara komersial. Demikian, Dr. Titis, Dr. Guntur, mohon maaf. Saya kembalikan kepada Ketua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dr. Guntur. Selanjutnya, kami persilakan Dr. Rahmanul Hidayat, MSN, sebagai penguji untuk mengajukan pertanyaan kepada Prof. Penda. Silakan. Terima kasih atas pemberian waktunya, Bapak Ketua. Pertama-tama saya mengucapkan selamat atas capaian Promovenda pada tahapan ujian terbuka. Untuk selanjutnya ada beberapa pertanyaan, tapi saya ingin memberikan ilustrasi terlebih dahulu, yaitu bahwa yang namanya sentong itu kan ada sentong tengah, sentong kiwa, dan sentong tengen. Nah, sentong tengah itu ada yang memberi nama kerobongan, ada yang petanen, ada pasren, dan sebagainya. Nah, yang saya tanyakan ini terkait dengan kerobongan. Ini sebagai ruang yang sakral, biasanya dihias dengan mewah, tetapi tidak digunakan untuk tidur sehari-hari. Biasanya untuk tidur malam pertama pengantin. Bertalian dengan budaya Jawa, kerobongan sebagai pusat orientasi rumah Jawa, karena sebagai tempat tinggal Dewi Sri, Dewi Padi, Dewi Kesuburan. Disinilah segala keinginan, harapan dipanjatkan. Pertanyaannya, bagaimana relasi kerobongan atau sentong tengah sebagai tempat berdoa dengan sentong kiwa dan sentong tengen sebagai tempat tinggal atau tempat tidur, kalau dalam pengarahan ya manusianya, seperti itu. Jadi bagaimana relasi itu dalam konteks posisi sentong yang sentral dalam sistem budaya Jawa. Terus kemudian pertanyaan selanjutnya, bagaimana sentong tengah itu mempunyai posisi sentral, ya, sentong-sentong, terutama sentong tengah, dan mampu bertahan dalam sistem budaya Jawa. Sementara kepercayaan kepada Dewi Sri sudah luntur. Ya. Itu dulu, nanti saya lanjutkan dengan pertanyaan kedua. Ini dijawab dulu, silakan. Ya, terima kasih pertanyaannya, Dr. Rahmanu. Dan saya coba menjawabnya. Relasi antara kerobongan dengan sentong kiwo, sentong tengen, dalam hal ini perlu dipahami fungsi praktis ketiganya. Fungsi praktisnya tentunya berkaitan dengan sebagai ruang, sentong tengen sebagai ruang privat seorang pangeran, artinya kemudian sentong tengah sebagai ruang ritual, dan sentong kiwo sebagai ranah garwo. Hal ini menjadi satu kesatuan komposisi yang menjadikan sentong berada pada sentral sistem budaya Jawa. Kenapa? Karena relasi ini sangat kuat. Hubungan antara seorang suami dengan istri tentunya akan berorientasi ke depan. Berorientasi ke depan artinya melanjutkan keturunan. Dan hal ini sentong menjadi sangat sakral. Terkait dengan fungsi praktis tadi,
Sentong Tengen sebagai ruang privat, tentunya di dalam sebuah ruang privat, seorang pangeran sangat membutuhkan dibanding orang kawulo. Tentunya kebutuhan inilah yang menjadikan kepentingan ini menjadi berbeda dari fungsi praktisnya. Di dalam ruang privat tentunya ada mode belajar, pendewasaan spiritual, dan lain-lain yang memperkuat perannya dan tanggung jawabnya. Demikian juga garwo. Garwo seorang bangsawan tidak akan berbeda tugas dan perannya dibanding kawulo biasa. Kekuatan mental, laku yang dilakukan seorang garwo dengan karakter femininnya tentunya membutuhkan mentalitas yang baik, yang kuat, spiritualitas yang kuat, sehingga disatukan dengan kerobongan yang dianggap sebagai area pemujaan atau pusat religiusitas atau berinteraksi dengan pemujaan pada masa itu. Kemudian hubungan keduanya antara Sentong Tengen dan Sentong Tingah adalah penyeimbang. Penyeimbang artinya karakter-karakter yang sangat oposisi biner dari keduanya mampu menghasilkan suatu energi yang mungkin dalam pemahaman orang Jawa pada masa itu, energi tersebut dapat diperoleh melalui kesatuan tersebut. Spiritual yang berbeda, kelemah lembutan, sabaran, relo, ikhlas yang ada di ranah Sentong Kiwo itu mampu mengimbangi apa yang ada dalam isi dari media Sentong Tengen sebagai wadah pendewasaan spiritualnya, sehingga mengimbangi dan mampu menjadi satu kesatuan yang mendukung tujuan-tujuan yang menjadi harapan-harapan dalam kehidupan mereka. Saya pikir itu mungkin dalam konteks budaya sekarang mungkin berbeda lagi, karena mungkin faktor kepercayaan itu akan membuat berbeda hubungan tersebut. Demikian, Dr. Rahmanu. Ya, baiklah, untuk selanjutnya ini dalam konteks desain interior. Kalau saya melihat dan ya para ahli melihat bahwa desain interior itu tidak jauh dengan dunia mode atau dunia fashion, bisa mengikuti selera dan gaya yang berkembang di dalam masyarakat. Pertanyaannya, bagaimana Sentong dalam Kapangeranan sebagai peninggalan masa lalu yang tentu saja dengan segala macam atribut yang disandang itu mampu bersaing dengan industri interior yang lebih mengikuti selera masyarakat modern khususnya, atau selera masa kini. Dan perlu diingat ada kecenderungan bahwa setiap periode mode itu selalu berganti. Di dalam arsitektur, desain interior, ada minimalis, ada vintage, selalu berganti-ganti ya. Industrial design dan sebagainya. Nah, ini bagaimana bisa bersaing dengan desain interior yang lebih mengarah ke kehidupan masa kini atau modern. Itu pertanyaan yang terakhir, Bu Siti Badriah, silakan. Ya, terima kasih pertanyaannya, Dr. Rahmanu. Akan saya coba menjawabnya. Dalam dunia global atau modernitas dewasa ini, preferensi konsumsi, style dari interior itu sangat beragam. Dan untuk tema-tema dengan etnisitas atau budaya lokal itu masih menjadi preferensi bagi wisatawan. Dan ini memiliki segmen tersendiri, artinya pasar tersendiri.
para wisatawan mungkin memiliki kecenderungan untuk mencari sesuatu yang dirasa berbeda, karena memang lokalitas itu menjadi sesuatu pengalaman visual yang berbeda bagi mereka, dan itu menjadi preferensi tuntutan kebutuhan pengalaman hidup mereka. Sehingga tema-tema budaya akan dikemas dalam tema yang seperti tema baku East Meet West, itu sekarang banyak sekali diadopsi dan diimplementasi di akomodasi perhotelan yang menampung atau mengakomodir semua preferensi plural dari semua wisatawan ataupun konsumsi akomodasi hotel maupun bangunan residen. Demikian mungkin terkait dengan entitas dasar dari lokalitas Anindiaguna Mentawai tadi dan kebertahanan Sentong ini sangat berkaitan sekali dan akan mengemas rancangan-rancangan yang kreatif dan sangat tergantung dari kreativitas para perancang atau pencetus-pencetus intelektual, kekayaan intelektual ini, sehingga tidak akan lekang oleh waktu. Artinya konsumsi berdasarkan produk lokal atau tema-tema lokal sangat mewarnai dan banyak disukai oleh para wisatawan maupun konsumsi lokal. Demikian, Dr. Rahmanu, jawaban saya. Ya, baiklah, mudah-mudahan nanti Bu Siti juga bisa menularkan ilmunya ini, khususnya yang budaya Barat ketemu budaya Timur tadi, bagaimana mengkombinasikan untuk ditularkan ke para mahasiswanya. Saya kira itu dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke Bapak Pimpinan Sidang. Terima kasih. Terima kasih banyak, Dr. Rahmanu Hidayat. Selanjutnya dipersilakan Dr. Sri Hesti Heriwati MHum untuk mengajukan pertanyaan kepada Pemda. Silakan. Terima kasih Bapak Ketua Sidang. Selamat untuk Bu Siti Badriah. Pertanyaan saya, Terima kasih. Mendengar ya suara saya, Bu Siti? Ya, mendengar. Kontribusi apa yang akan Ibu Siti berikan sebagai ilmuwan yang menggeluti bidang desain interior terhadap kelestarian budaya yang saat ini masih bisa diuri-uri atau dilestarikan? Misalnya terkait dengan disertasi ini, nanti Bu Siti mau bawa kemana? Sejalan dengan perkembangan ilmu desain interior yang sudah mendunia itu. Apa kira-kira? Terima kasih pertanyaan Dr. Hesti. Saya akan mencoba menjawabnya. Pertama-tama, tentunya lokalitas yang saya sampaikan menjadi poin sistem kebertahanan dalam budaya Jawa ini menjadi rujukan dalam dunia praktis desain interior. Akan memberikan manfaat, pengetahuan berharga mengenai dasar kualitas ide yang menjadi landasan konseptual dalam sebuah penciptaan, proses penciptaan ruang atau interior. Kemudian selain itu akan memberikan informasi kekhasan original budaya Jawa mengenai pemahaman dasar filosofinya. Ini sangat penting bagi dunia perancangan karena dalam merancang tentunya harus kuat dasar konsep filosofisnya, sehingga akan menjadi rancangan yang mampu bertarung dengan kualitas-kualitas universal. Kemudian memberikan pengetahuan terkait detail orientasi proses penyusunan atau konfigurasi nilai-nilai yang bersumber dari karya interior, artinya komposisi 3 ruang, penggalian informasi spiritnya, dan kekayaan budaya bangsa Indonesia.
atau bisa menjadi suatu konsep global atau globalisasi lokalitas ya. Dan satu lagi, memberi dokumentasi yang berharga seperti membuat museum virtual yang memudahkan generasi muda untuk memahami artefak budaya Jawa sehingga menginspirasi mereka dalam rancangan-rancangan yang lebih komprehensif, intelektual, dan berbasis budaya lokal. Saya pikir itu, Dr. Hesti. Cukup. Saya kembalikan kepada Bapak Ketua Sidang. Terima kasih. Sudah selesai dan saya mencoba untuk menghubungkan dengan kegiatan akademik sebenarnya. Ya, sebab kalau dari perspektif budaya dan sosial, kelihatannya Bu Siti sangat yakin bahwa ini akan mampu bertahan di masa depan. Pertanyaan saya adalah ini, apakah topik ini di ranah ini dan di area ini akan menjadi daya tarik yang semakin kuat untuk para pengamat ataupun para peneliti di masa mendatang. Dan adakah bukti-bukti untuk mengarah itu kalau itu memang menguat? Silakan. Terima kasih pertanyaan Profesor Dr. Santoso. Saya akan mencoba menjawabnya. Berkaitan dengan hasil penelitian saya, tentunya eksplorasi budaya pada saat ini sangat digalakkan oleh pemerintah. Pemerintah sedang merancang satu indeks keberhasilan dari pembangunan kebudayaan yang diutarakan oleh Dr. Hilmar ya. Beliau merancang itu dan membuat evaluasi seberapa intervensi dan keberhasilan dari pemberdayaan budaya. Nah, inilah tentunya penggalian-penggalian yang bersifat lokalitas yang dikombinasi dengan ekonomi kreatif itu akan memberikan basic yang sangat kuat dan mapan bagi tatanan kehidupan bangsa saat ini. Karena tanpa pendongkrak ekonomi yang kuat, budaya pun akan lemah. Dan sebaliknya begitu. Jadi ekonomi pun tidak akan semaju atau seberkualitas ini kalau tanpa mencari sumber inspirasi dari budaya. Demikian, Profesor Dr. Santoso. Ya, baik. Akhirnya sudah selesai forum ujian saat ini. Setelah semua penguji mengajukan pertanyaan kepada Promovenda, izinkan kami men-skors aktivitas ujian terbuka daring saat ini untuk menghitung nilai-nilai yang telah diberikan oleh para penguji dan sekaligus mempertimbangkan kelulusan saudara Promovenda. Dengan ini ujian diskors. Dan mengikuti acara ujian pada hari ini, para mahasiswa Pasca Sarjana Institut Seni Indonesia Surakarta, para seniman, budayawan, pemirsa ujian terbuka pada hari ini, serta keluarga saudara Siti Badriah yang berbahagia, sudah saatnya kita kembali pada acara ujian karena rapat penentuan hasil ujian telah berakhir. Untuk itu, mohon kepada Ketua Penguji berkenan melanjutkan acara ujian. Acara ujian terbuka daring atas hasil penelitian disertasi berjudul Sentong Dalem Kepangeranan Surakarta. Kebertahanan Sentong sebagai posisi sentral dalam sistem budaya Jawa. Oleh mahasiswa program studi seni program doktor atas nama Saudari Siti Badriah sebagai Promovenda.
Waktu dan tempat kami haturkan. Terima kasih. Dengan berakhirnya penghitungan nilai yang telah diberikan kepada oleh para penguji, maka scoring kami cabut kembali. Ujian terbuka kami buka kembali. Para pemerhati ujian terbuka daring yang kami hormati. Pada kesempatan ini kami akan bacakan berita acara hasil ujian terbuka yang akan segera kami bacakan sebagai berikut. Berita acara ujian terbuka promosi doktor program doktor pasca sarjana ISI Surakarta. Pada hari ini Selasa 26 Januari 2021 jam 10 sampai dengan 13 waktu Indonesia Barat telah dilaksanakan ujian terbuka hasil penelitian disertasi program doktor pasca sarjana Institut Seni Indonesia Surakarta secara daring atas nama Siti Badriah, nomor induk mahasiswa 16311115. Judul Sentong dalam Kepangiranan Surakarta, kepertahanan Sentong sebagai posisi sentral dalam sistem budaya Jawa yang dinyatakan lulus dengan nilai 3,80. Sedangkan IPK yang dicapai oleh Promovenda adalah 3,79 dengan predikat cum laude. Dengan demikian, Saudara Promovenda telah dinyatakan lulus dengan mendapat gelar doktor. Selanjutnya, kami persilakan Profesor Dr. Darsono MSN sebagai promotor untuk dapat memberikan pesan dan kesan kepada Dr. Sri Badriah. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Lewat wabarakatuh. daring kepada Yang Mulia Senat ISI Surakarta, yang terhormat Rektor ISI Surakarta dan jajarannya, yang terhormat para dosen dan guru besar ISI Surakarta, yang terhormat Dewan Penguji Sidang Terbuka, yang terhormat Direktur Pasca Sarjana ISI Surakarta, yang terhormat tamu undangan sidang terbuka lewat daring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siti Badriah, tempat tanggal lahir Klaten 9 Desember 1969. Hari ini tanggal 26 Januari pukul 12.10. Saya dengan bangga menyebut untuk saudara pertama kali dengan nama Dr. Siti Badriah MHum. Mestinya tepuk tangan, tapi kalau daring nggak ada yang tepuk tangan. Hadirin yang saya hormati, Saudara Dr. Siti Badriah MHum saat ini sebagai dosen Desain Interior Fakultas Seni Rupa dan Desain Institut Seni Indonesia Surakarta. Artinya Fakultas Seni Rupa dan Desain bertambah satu dokter, Dr. Siti Badriah. Bagi Pak Dikan yang sekarang baru mendengarkan lewat YouTube, maka kita akan mendapat satu dokter lagi. Dokter Fakultasnya di sini. Yang kedua, atas nama promotor dan co-promotor Profesor Dr. Nani Prihartini dan Dr. Insinyur Yuke Andriati, saya mengucapkan terima kasih terutama kepada suami tercinta Bapak Agus Sabtanto, ya, dan 5 putra-putri tercinta. Ternyata
Ibu Siti Badriah itu cukup aktif, gitu. Cukup produktif, karena lima anak, yaitu mudah-mudahan mendengarkan juga. Yang pertama, anak pertama adalah Akmal Fantoni Karimatul Haj. Putra kedua adalah Hasna Habib Maktiful Daki. Anak ketiga adalah Dava Amirul Haq. Yang keempat, Bintang Laswardi Islam. Anak yang kelima adalah Naila Jaksa Muntas. Ya, yang dengan sabar dan selalu memberi semangat terhadap istri dan ibu tercinta, dan sampai akhirnya hari ini meraih gelar sarjana yang paling tinggi, yaitu doktor. Tepuk tangan mestinya. Yang ketiga, jadi Saudara Siti Badriah itu oleh promotor saya yang kedua itu sering disebut seorang perempuan yang punya kekuatan megar mingkup. Megar orang ngerti. Kemudian yang ketiga, ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada pengelola akademik Pascasarjana ISIS Surakarta yang dengan sabar melayani mahasiswa tersebut sampai purna. Yang kedua, saya terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu secara moral maupun material. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surakarta 26 Januari 2021 atas nama promotor dan co-promotor Profesor Dr. Darsono MSN. Terima kasih. Saya kembalikan kepada pimpinan sidang. Terima kasih Profesor Darsono. Sekali lagi, karena saya bangga dengan prestasi dan apa yang telah dicapai sampai dengan ini, Saudara Siti Badriah dinyatakan lulus dengan nilai 3,80. Sedangkan IPK yang dicapai sampai dengan saat ini, sampai dengan yang terakhir adalah 3,79. Sangat membanggakan. Lebih lagi, predikatnya adalah cum laude. Tepuk tangan lagi. Oke, dengan berakhirnya ujian terbuka promosi doktor ini, perlu kami umumkan bahwa Dr. Sri Badriah adalah doktor ke-54. Dokter ke-54 dari program Pascasarjana ISIS Surakarta. Dengan demikian ujian promosi doktor hari ini telah dilaksanakan. Dengan ini ujian terbuka promosi doktor ISIS Surakarta saya nyatakan ditutup. Terima kasih.